Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Badai yang diperbarui. Ruh! Kekuatan turbulen bergerak di sepanjang tangan Xiao Yan dan meledak. Erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera, seteguk darah segar bergerak di sepanjang sudut mulutnya dan mengalir ke bawah. Siluet warna cerah di mulut merahnya yang ramping tampak mempesona. Mata Nalan Yanran samar-samar mengandung beberapa emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda itu yang tetap dingin. Dia perlahan menutup matanya saat lengannya menggantung ke bawah. Tubuhnya seperti pemandangan yang sangat dikalahkan saat mengikuti angin dan jatuh dengan lemah ke tanah. Pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua tatapan terhenti pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah murid Mystic Cloud Sekte itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari Mystic Cloud Sekte. Pada usia 13 tahun, dia diaglomerasi dan membentuk pusaran, berhasil maju ke Douze. Pada usia 16, dia naik ke Doushi. Pada usia 20, dia telah menjadi Dadoushi. Dadoushi berusia 20 tahun. Meskipun seseorang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa selama bertahun-tahun di mana Mystic Cloud Sekte telah ada, itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat 10 besar. Namun, orang ini, yang begitu luar biasa sehingga banyak orang biasa menghormatinya dari lubuk hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid Mystic Cloud Sekte yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa wanita di hati mereka merasakan rasa kekalahan yang dalam. Namun, saat mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang secara tidak sengaja mengaitkan masalah tersebut dengan Xiao Yan. Ketika orang-orang yang agak pintar ini mengusir perasaan keras di hati mereka dan dengan serius menghitung usia dan kecepatan pelatihan Xiao Yan, tiba-tiba tercengang di hati mereka. 3 tahun lalu, Xiao Yan bahkan bukan seorang Douze. Namun, 3 tahun kemudian, kekuatannya telah menyusul Nalan Yanran, diangkat ke kelas Dadoushi. Dalam waktu 3 tahun, Xiao Yan telah melewati kelas Douze dan Doushi, langsung naik dan melangkah ke tingkat Dadoushi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan pelatihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang orang lain akan merasa hormati, maka Xiao Yan mungkin akan menyebabkan orang ketakutan. Meninggalkan wajah Xiao Yan yang kelembutannya tampak biasa, hati beberapa dari mereka yang mengetahui situasi secara detail tidak dapat menahan gemetar. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa Xiao Yan baru berusia 14 tahun 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian, dia akan berusia 17 tahun. Kedewasaan dan ketenangan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyembunyikan usia aslinya dari banyak orang. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas Douze pada usia ini. Namun, orang yang dulunya sampah klan Xiao ini sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Dadoushi berusia 17 tahun. Saat itu, para pendiri Mystic Cloud Sekte, beberapa orang ajaib yang pernah mengejutkan benua itu juga secara kebetulan mencapai kelas Dadoushi pada usia ini. Saat mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung dipenuhi rasa ngeri dan keringat dingin. Tentu saja, kecepatan pelatihan Xiao Yan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao padanya. Namun, jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap Doqi Xiao Yan saat itu dan Xiao Yan tidak perlu menyia-nyiakan periode emas itu, siapa yang tahu jika Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Dadoushi lebih awal. Namun, jika Xiao Yan tidak mengasah karakternya selama 3 tahun ketika ia menjadi orang yang tidak berguna, siapa yang bisa menjamin bahwa Xiao Yan akan bisa memiliki kekuatan mental yang bahkan membuat banyak orang dari generasi yang lebih tua mengagumi.
kehilangan seseorang mungkin merupakan berkah terselubung. Ah! Ekspresi Nalan Jie di pohon besar menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuh lurusnya sedikit membungkuk saat dia menghela nafas panjang. Saat dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk diredakan. Sesuatu yang awalnya sangat baik telah berakhir dalam situasi saat ini di mana dia tidak hanya kehilangan cucu iparnya yang luar biasa, yang akan menyebabkan semua orang cemburu, tetapi juga wajahnya. Dia benar-benar membuat kerugian ganda. Mendengar Nalan Jie menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijak melirik satu sama lain dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Penampilan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Anak kecil yang tampaknya telah berlatih sendiri ini sebenarnya mampu mengalahkan Nalan Yanran yang secara khusus dipersiapkan oleh Misty Cloud Sect. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang bahkan mengejutkan Mu Chen dan yang lainnya. Anak kecil yang luar biasa. FAMA menghela nafas. Meskipun Xiao Yan telah mendapatkan sedikit keuntungan dengan teknik do terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam bisa tahu dengan sekilas bahwa dia telah mengalami darah dan keringat nyata saat berlatih untuk membentuk kesadaran tempur yang begitu tajam. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalan Yanran, yang dimanjakan dan dilatih dengan metode pelatihan yang cermat. Dia memang bukan orang yang sederhana. Diberi waktu, orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Evaluasi samar dari dirinya ini adalah sesuatu yang telah dia berikan kepada orang yang begitu muda untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya mendesah lega. Segera setelah ini, bagaimanapun, menjadi tegang sekali lagi. Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Misty Cloud Sect bukanlah pertarungan dengan Nalan Yanran, tetapi para sesepuh dari Misty Cloud Sect. Menggerakkan pandangannya ke bawah, Hai Bodong menyapu pandangannya ke arah sesepuh dari Misty Cloud Sect yang duduk di platform batu. Ketika pandangannya menyapu wajah Yunleng yang agak hijau, alisnya sedikit menyatu. Dia menjentikkan tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Anak kecil sialan! Membawa amarah dengan tangannya, Yunleng membantingnya dengan keras ke atas meja batu di sampingnya. Wajahnya hijau. Dia tidak menyangka Xiao yang tidak akan memberi mereka wajah apapun. Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir sebelumnya sebenarnya tidak berdampak apapun. Penatua pertama, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah kalah. Tetua Misty Cloud Sect bertanya sambil tertawa pahit. Wajah Yunleng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh Misty Cloud Sect. Sekarang dia telah kalah dalam pertarungan. Tidak diragukan lagi itu akan merusak reputasi Misty Cloud Sect. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini tidak ada, dia, sebagai tetua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah hilang. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang sesuai di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan muka kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah akan tampak bahwa Misty Cloud Sect kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar di dalam hati Yunleng. Saat hatinya gelisah tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yunleng tiba-tiba berhenti di wajah putih Geye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikapnya yang terkejut itu menyebabkan Yunleng yang sudah resah menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lembut, Geye, hati-hati dengan gambarmu. Anda adalah diaken dalam Misty Cloud Sect. Mendengar tangisan Yunleng, tubuh Geye gemetar sekali. Akhirnya, dia sembuh. Dia menoleh,
mengarahkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembut tertekannya yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tetua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dikeluarkan Geye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan langit. Ekspresi dari semua tetua sekte Mystic Cloud di platform batu berubah drastis dalam sekejap. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan sosok anggun yang jatuh. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan beberapa kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk apa yang disebut perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis cantik yang dia khawatirkan. Sekarang perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir, tubuh dan bahkan jiwanya pada saat ini, tampaknya telah meletakkan beban berat yang menekannya hingga dia kesulitan bernapas. Akhirnya, semuanya berakhir. Dengan desahan lembut, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalur di mana Nalan Yanran jatuh saat dia perlahan turun. Tepat ketika dia akan mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalan Yanran. Itu mengikuti angin dan melayang menuju Xiao Yan. Setelah meraih bayangan putih dengan tangannya, mata Xiao Yan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih itu hanyalah sebuah kertas putih yang terlipat sangat rapi. Mungkin itu karena telah dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pemuda telah mengupas kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang keren, menulis surat cerai yang mengejutkan semua orang. Xiao Yan perlahan membuka kertas putihnya. Tulisan yang agak polos dengan jelas muncul di atas kertas. Saat tatapannya mengarah ke bawah, sidik jari yang tercemar darah bersinar dengan tajam di bawah matahari. Xiao Yan menatap surat perceraian ini cukup lama sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Nalan Yanran yang hampir menyentuh tanah. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan membawanya di punggungnya, sementara dia perlahan turun ke permukaan batu hijau. Batu. Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan sedikit keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia menatap Xiao Yan yang berdiri agak jauh dan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan yang tenang. Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang agak serak membawa kepahitan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kita saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalan Yanran akan menjadi budakmu. Namun, untuk reputasi sekte tersebut, mohon maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang telah disepakati. Bagaimanapun, citra saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Kalau begitu, biarkan aku menjadi disengaja sekali lagi. Melihat ke belakang sekarang, metode yang aku gunakan untuk menangani masalah di klan Xiao memang tidak pantas. Oleh karena itu, tolong bantu menyampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalan Yanran tiba-tiba terulur secara vertikal. Itu berayun dengan lembut dan pedang panjang, yang tidak jauh dari sisi murid Mystic Cloud Sector, segera ditarik oleh kekuatan hisab. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengatupkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu dengan keras membelah lehernya. Ah! Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid Mystic Cloud Sector, termasuk sesepuh berubah secara drastis. Mereka tidak menyangka Nalan Yanran benar-benar akan bunuh diri hanya karena kalah dalam pertarungan. Namun,
mantan tidak punya niat bercanda. Pedang panjang itu menari dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia langsung memotong lehernya. Meskipun ada beberapa tetua yang hadir yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti mereka hanya bisa melihat pisau tajam itu semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Dentang! Pedang panjang itu membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong udara. Tepat saat akan bersentuhan dengan kulit seputih salju, namun, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan keras memotong bilahnya. Mengikuti suara, dentang, pedang panjang itu tiba-tiba berhenti. Bilah tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika pedang panjangnya dihentikan, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam gelap yang acuh tak acuh. Aku tidak terlalu tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi Misty Cloud Sect tetap utuh. Xiao Yan melirik Nalan Yanran yang telah menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya yang muncul di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Misty Cloud Sect. Sesepuh Misty Cloud Sekte itu pasti tidak akan mengizinkannya melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Misty Cloud Sect. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Misty Cloud Sect akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka benar-benar akan menjadi hubungan musuh. Ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan akan senang lihat. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi terikat satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang Anda adopsi saat itu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Jari yang terpotong pada pedang panjang itu ditarik dengan tiba-tiba dan terlempar dengan sembarangan. Pedang panjang itu ditembakkan dan segera menembus tanah dengan keras di depan murid Misty Cloud Sekte dari sebelumnya. Pangkal pedang bergetar berulang kali. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan surat cerai di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, langsung membakar kertas menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, saya akan mengulangi kata-kata yang telah saya katakan kepada Anda 3 tahun lalu. Xiao Yan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, kamu dan klan Xiao kita tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, Anda bebas. Saat dia menatap pria muda yang lembut dan tampan itu tersenyum, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia kejar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan menarik sudah berakhir. Silakan kembali ke rumah Anda. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon tinggi. Segera, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan penguasa Xuan berat yang besar dari tanah dan dengan sembarangan membungkusnya di punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari alun-alun di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat sinar matahari turun, punggung yang tampak sedikit kesepian itu, tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah kaki Xiao Yan melangkah keluar dari tanah terbuka. Saat dia hendak mengambil langkah menuruni tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam, akhirnya terdengar. Tuan Xiao Yan, tolong tetap di belakang.
Ada beberapa hal yang ingin diverifikasi secara pribadi oleh Misty Cloudsec kami. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.